Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok Pokom 2B ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul pengembangan aplikasi pendeteksi gerakan tangan untuk menerjemahkan bahasa isyarat dengan Microsoft Azure. Next. Di sini kami berdua mewakili dari kelompok kami, dengan saya Arya Wijaksana dan saya Nadika Salsa Putri Mustafa. Dan 3 rekan saya yaitu Wafik Nurhanafi, Aninda Fitranisa, dan Nur Fitri Novianti. Next. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Di Indonesia terdapat 2 bahasa isyarat, yaitu Sistem Bahasa Isyarat Indonesia atau SIBI dan Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO. SIBI dianggap bukan bahasa isyarat melainkan sebagai sistem dari suatu bahasa, sedangkan BISINDO muncul secara alami dari interaksi tuli dan bisu dengan lingkungannya sejak kecil. Pada dasarnya, bahasa isyarat menggunakan bahasa tubuh yang menggunakan gerakan tangan, wajah, dan gerak tubuh untuk mempresentasikan sebuah kata, tetapi bahasa isyarat yang berupa alfabet juga dapat digunakan untuk membantu proses komunikasi pada kata-kata yang tidak memiliki bahasa tubuh dalam bahasa isyarat. Next. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan suatu metode baru, yaitu metode kecerdasan buatan dan beberapa fitur Azure, karena dinilai lebih baik dari versi sebelumnya, di mana mempunyai akurasi yang lebih tinggi. Dengan metode yang digunakan, diharapkan dapat bermanfaat untuk pendeteksian gerakan tangan untuk menerjemahkan bahasa isyarat SIBI dengan sumber dataset diperoleh dari Google dengan fitur TensorFlow, Python, OpenCV, dan Azure. Next. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan proyek. Yang pertama itu meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang tunarungu dan tunawicara. Yang kedua, mengidentifikasi dan memahami gerakan tangan secara akurat. Yang ketiga, menerjemahkan gerakan tangan yang dikenali menjadi teks dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, mendukung kegiatan edukasi dan sosialisasi. Next. Selanjutnya itu ide solusi. Ide solusi yang pertama itu pemanfaatan Azure Storage Platform, yang kedua pemanfaatan Azure File Share, yang ketiga pemanfaatan TensorFlow, Python, dan OpenCV, yang keempat penggunaan aplikasi VS Code, yang kelima penggunaan webcam pada device. Next. Nah, pada proyek ini memiliki fitur pendeteksi gerakan tangan melalui kamera yang nantinya akan diterjemahkan langsung menggunakan bahasa Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia baik yang sudah mahir dengan bahasa isyarat ataupun belum mampu memahami apa yang disampaikan orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam berbicara dan hanya dapat menggunakan bahasa isyarat. Proyek ini sangat bermanfaat di berbagai sektor, salah satunya dalam bidang jual seperti di coffee shop, minimarket, dan lainnya, sebagai penunjang pembeli yang hanya dapat berbicara dengan bahasa isyarat. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Iya, baik. Selanjutnya langkah-langkahnya yaitu mendeploy storage Microsoft Azure, lalu mendeploy file share production Microsoft Azure sebagai file penyimpanan dengan menggunakan penyimpanan dengan batas 1 TB agar semua data tersimpan dengan baik tanpa risau dengan batas skala penyimpanan bawaan. Lalu habis itu menginstal aplikasi VS Code, habis itu menginstal extension Python, yang kelima integrasikan dengan GitHub, yang keenam install PHP OpenCV, install PHP TensorFlow, install library MediaPipe. Lalu coding kode di Jupyter sebagai enterprise Python untuk percobaan. Setelah codingan berhasil, buka VS Code dan integrasikan dengan file yang ada di file shares. Yang ke-11, pengumpulan data. Lalu pelatihan model. Next. Setelah itu, ketika model sudah terlatih, lalu webcam atau kamera, lalu habis itu
aplikasi deteksi real time. Aplikasi ini menggunakan OpenCV untuk menangkap frame dari webcam, menggunakan model iteratif untuk mendeteksi gerakan tangan dalam frame yang diambil. Hasil deteksi kemudian diproses untuk penerjemah. Lalu ada antarmuka pengguna, lalu habis itu output deteksi. Next. Nah, ilustrasi komponen-komponen Azure yang saling berhubungan. Nah, di sini ada Microsoft. Nah, di sini ada Microsoft Azure, habis itu ada webcam. Webcam itu yang terdiri dari OpenCV dan TensorFlow. Jadi saling berhubungan gitu sehingga membentuk menjadi webcam. Lalu habis itu VS Code. Nah, di VS Code ini kita menggunakan data yaitu hand gesture recognition media part main yang tadi decoding tadi lalu dijalankan. Habis itu ada data 01 yaitu aplikasi Python dan PIP media part. Habis itu file yang hand gesture recognition media part. Habis itu OSC on PC yaitu ada VS Flow lalu OpenCV. Selanjutnya nah, hasil dari pengujian dari prototipe ini adalah model deep learning yang dapat mendeteksi gerakan bisindo secara real time dengan akurasi yang baik, tetapi kecepatan saat memunculkan kamera terhitung masih cukup lambat, memerlukan waktu untuk muncul sekitar 15 menit. Nah, proyek ini memiliki fitur pendeteksi gerakan tangan melalui kamera yang nantinya akan diterjemahkan langsung menggunakan bahasa Indonesia sehingga masyarakat Indonesia baik yang sudah mahir dengan bahasa isyarat ataupun belum mampu memahami apa yang disampaikan orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam berbicara dan hanya dapat menggunakan bahasa isyarat. Proyek ini sangat bermanfaat di berbagai sektor, salah satunya dalam bidang jual beli seperti di coffee shop, minimarket, dan lainnya. Sebagai penunjuk hanya dapat berbicara dengan bahasa isyarat, proyek ini juga masih perlu adanya perbaikan yaitu pada akurasi pengenalan pada kondisi pencahayaan yang rendah dan beberapa kemungkinan perbaikan di masa mendatang serta dataset masih perlu ditambahkan lagi agar aplikasi benar-benar dapat digunakan oleh masyarakat luas. Next. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok hukum 2B. Apabila banyak salah kata yang disampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok hukum 2B. 2B, ayo dong bantai kami. Salah. Maaf ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dengan saya Nur Fitri Novianti, Saya Nadira Saputri Mustafa. saya Indra Nisa, dan dengan tim kami yang dua anggota lagi yaitu Wafik Nur Hanafi dan Arya Ananda. Oke, pada video kali ini kita akan menjelaskan prototipe yang telah kami buat dan sebelumnya akan dijelaskan oleh Anin. Oke teman-teman, yang pertama kita menggunakan fitur dari Azure yaitu storage account. Nah, di sini kita menggunakan file share Cocom 2 bagian productionnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada file yang bernama hand gesture recognition media pipe. Nah, coba kita buka. Di sini kita sudah sudah menyimpan modelsnya, utilsnya, terus ada aplikasi dari si Python research filenya dan beberapa file-file lainnya yang telah kita dapatkan dari aplikasi GitHub. Nah, sebelum kita menjalankan program ini, kita telah mempersiapkan sebelumnya itu ada PAP yang akan kita install. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadine Pasalsa. Nah, jadi di sini kita sebelumnya mendownload di sini kita menulis kode PIP install OpenCV. Jadi apa sih OpenCV? OpenCV itu Open Computer Vision. Yang mana Open Computer Vision ini buat mengenali gestur tangan yang akan
yang akan kami buat secara real time gitu. Nah, jadi nanti setelah kita download OpenCV, pas udah muncul nanti kodenya dijalanin dan muncul kamera, lalu akan terdeteksi gestur tangan yang akan kita iniin, ya, akan kita tunjukin. Jadi ini ada artinya gitu. Oke, selanjutnya ada beberapa pipe yang akan dijelaskan oleh Nur Fitri Novianti. Oke, selanjutnya kita akan menginstal environment dengan kode conda create name dengan nama yang kita inginkan, dan kita di sini menggunakan nama Kokom dan di sini selanjutnya kita menggunakan versi Python yang 3.12. Kemudian setelahnya muncullah seperti tampilan gambar seperti ini, dan setelah itu kita akan mengaktifasi dari environment itu dengan memencet to activate conda activate Kokom. Selanjutnya habis itu kita menginstal TensorFlow pada library kali ini, yaitu di sini tidak terlihat ya kodenya, jadi akan saya jelaskan bagaimananya. Jadi kita menggunakan kode pip install TensorFlow, lalu muncullah tampilan gambar seperti ini dan juga seperti ini. Nah, setelahnya akan muncul tampilan seperti ini, atau kita buka VS Code-nya untuk kita running kodenya. Mari kita running kodenya sekarang. 2000 years later. Ayo Dipa. Jadi di sini kita udah muncul ya si hasil runningan di VS Code-nya. Nah, ini muncul kameranya, dan tentu pas kita tunjukkan tangan kita, asik, udah langsung terdetek ya. Ini gara-gara kita download OpenCV-nya, kan buat pengenalan gestur tangan. Oh ya, sebelumnya itu kita telah mendownload MediaPipe. MediaPipe itu library lain selain TensorFlow. MediaPipe sendiri sebagai real time, ya pokoknya dalam keadaan sekarang seperti ini. Jadi kita contohin aja kali ya, langsung. Ini tuh di sini kita udah nyoba beberapa kata, 4 aja sih. Iya. yang pertama ada hello. Yang kedua ada ya. Yang ketiga ada tutup. Tutup. Ya, ini Tutup. Dan yang keempat ada kamu. Ini nggak ada. Ada semua kok. Kamu. Itu udah keempat. Dah. Mungkin Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.